Kita akan ibadah sekolah minggu, tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursi lalu duduk yang tenang ya. Yang kedua, bermainnya bisa dilanjut setelah ibadah nanti. Selama ibadah, adik-adik jangan bermain ya. Sekarang, coba adik-adik cek makanan di sekitarmu. Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Miss Eka senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik melalui ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Yuk kita semua siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan dan kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini dan berterima kasih kepadamu karena kami dikumpulkan lagi dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Meskipun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu telah siap mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong kami supaya kami dapat memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Kata kunci kita di minggu ini adalah Yesusku, Rajaku, Penebusku. Kita ulangi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesusku, Rajaku, Penebusku. Adik-adik, Miss Eka jemput kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian berikut ini. Mari kita sambut Sang Raja. Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Nah, tema kita minggu ini adalah Dialah Raja. Siapa Raja kita? Kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Miss Eka mempersilahkan adik-adik semua untuk duduk kembali. Yuk kita nyanyikan pujian berikut ini. Telingaku, ku mau
Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali ya bisa berjumpa lagi di pagi hari ini, walaupun hanya lewat online saja. Nah, adik-adik tadi sudah memuji-muji nama Tuhan. Sekarang kita mau dengar cerita kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Semua duduk manis, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih banyak kepadamu karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Engkau sudah membimbing kami, Engkau sudah menuntun kami, dan Engkau sudah memelihara kehidupan kami. Sampai di pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah lagi, memuji, membesarkan, serta memuliakan akan nama-Mu. Kami mau dengar cerita Tuhan, biarlah Engkau urapi kami, ajari kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang hebat, Ibu Guru mau tanya, apakah kalian pernah melihat seorang raja? Ya, seorang raja itu dia adalah seorang pemimpin, dan dia juga mengenakan pakaian yang sangat gagah, dan dia menggunakan bukan topi ya, tapi mahkota raja. Nah, raja ini dia adalah raja yang berwibawa, adik-adik. Jadi sangat hebat ya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau ada raja di atas segala raja, dan raja ini dia layak untuk menerima pujian. Siapakah dia? Ikuti ceritanya ya. Cerita ini diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-38. Ketika Tuhan Yesus sudah dekat di Betfage di Bukit Zaitun, nah Tuhan Yesus dia menyuruh murid-muridnya untuk mendahului. Mereka mau berjalan menuju ke kota Yerusalem. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada kedua muridnya. Tuhan Yesus bilang begini, kalian pergi dulu ke kota yang di depan sana, dan kalian lihat di situ ada keledai muda yang tertambat. Kalian harus melepaskan keledai muda itu dan bawa kemari. Nah, adik-adik, kedua muridnya ini bingung. Mereka pikir, keledai ini kami mau dapat di mana? Atau siapa punya keledai yang akan kami ambil? Nah, Tuhan Yesus bilang begini sama kedua muridnya ini tadi. Kalau ada yang tanya, kenapa kalian harus melepaskannya? Kalian harus bilang begini, Tuhan Yesus memerlukannya, itu saja. Nah, adik-adik, apakah kedua murid ini masih bingung? Apakah kedua murid ini masih ragu-ragu?
Atau apakah kedua murid ini mereka membantah untuk tidak mau pergi? Tidak adik-adik. Mereka menurut. Mereka ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kedua muridnya ini tadi langsung pergi. Dan ternyata setelah mereka sampai di kota itu, benar apa yang mereka lihat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada keledai yang tertambat di situ. Kemudian mereka datang untuk melepaskan keledai ini tadi. Kemudian yang punya keledai ini tadi, dia lihat. Dia bilang, kenapa kalian lepaskan keledai itu? Terus kedua muridnya ini, mereka hanya bilang begini, Tuhan memerlukannya. Nah, karena mereka bilang begitu, kemudian yang punya keledai ini tadi, dia tidak membantah juga. Dia hanya bilang, silahkan, ayo bawa sudah keledainya, begitu. Nah, akhirnya kedua muridnya ini bawa keledainya dan dia bawa kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka memberikan jubahnya untuk dia kasih di punggungnya keledai itu tadi. Dan Tuhan Yesus naik di atas keledainya. Dan mereka berjalan bersama untuk mereka menuju ke kota Yerusalem. Mereka bersama-sama untuk pergi ke Yerusalem. Nah, adik-adik, setibanya mereka di Yerusalem, ternyata banyak sekali orang-orang yang sudah berkumpul di situ. Semua orang-orang mereka bersukacita, mereka bergembira, mereka bersorak-sorai karena mereka mau merayakan hari raya yang sangat istimewa, di mana mereka mengingat bahwa bangsa Israel sudah dibebaskan oleh Allah di tanah Mesir. Dan mereka merayakan pesta yang istimewa itu, yaitu Hari Raya Paskah. Nah, adik-adik, ketika orang-orang banyak ini tadi, mereka melihat Yesus datang, wow, mereka sangat senang sekali. Mereka lebih bersuka cita lagi, mereka bergembira. Mereka mengatakan bahwa Hosana, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, adik-adik, mereka semua sangat senang sekali. Bukan hanya itu saja, mereka senang dan mereka mengambil jubah-jubahnya mereka, terus mereka kasih gelar di jalan. Mereka kasih gelar di jalan yang akan Tuhan Yesus lalui. Saking mereka sangat senangnya, mereka menghormati bahwa yang datang itu adalah rajanya mereka, rajanya yang sudah menyelamatkan mereka. Jadi mereka datang, mereka menggelarkan jubahnya. Bahkan ada juga mereka yang memotong ranting, memotong daun palem, kemudian mereka bersorak-sorai dengan daun palem ini. Mereka kasih gelar lagi di jalan, dan mereka itu menunjukkan bahwa mereka menghormati Tuhan. Mereka menghormati bahwa wow, yang datang ini adalah raja. Ini raja yang menyelamatkan kita. Jadi mereka sangat menghormatinya. Jadi adik-adik, Yesus datang sebagai raja. Dan raja yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya. Mereka yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus datang menyelamatkan dari dosa-dosa mereka. Begitu juga dengan adik-adik sekalian.
adik-adik semua penuh dengan dosa. Ibu guru juga penuh dengan dosa. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita semua. Yesus Sang Raja dengan penuh kasih, Dia memerintah atas hidup kita yang adalah miliknya juga. Jadi adik-adik yang ada di rumah bersama-sama dengan mama, papa, ibu guru yang di rumah juga, semua adalah milik Tuhan. Jadi kita harus memuji nama Tuhan. Adik-adik, cerita di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Raja di atas segala raja, dan Dia layak untuk menerima pujian. Mari kita percaya kepadanya dan kita harus memuji namanya, dan apalagi kira-kira kita harus taat akan firman-Nya. Caranya bagaimana ya? Adik-adik harus rajin apa nih? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ya, dan tentunya rajin sekolah minggu. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami terus mengucap syukur kepadamu karena kami tahu bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau layak Tuhan menerima pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa, terus Engkau ajari kami, anak-anak yang ada di rumah, mereka harus turut kepada orang tua, mereka harus dengar-dengaran, mereka harus rajin untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, bahkan rajin untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Anak-anak di rumah yang mau bermain juga, Tuhan terus jaga dan lindungi. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kira-kira bagaimana ya caranya, Miss? Yuk kita saksikan sama-sama cara memberikan persembahan. Shalom adik-adik, berikut ini adalah cara memberikan persembahan yang benar. Pertama, kamu bisa mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 795-518-5188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Ingat ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Misalnya kamu memberikan 10.000, maka kamu harus mentransfer 10.001 rupiah. Itu memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui kalau itu adalah persembahan anak sekolah minggu. Cara yang kedua, kamu bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free.
Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati Bapak Ibu guru yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus terus menolong dan menyertai. Begitu pula dengan para orang tua kami Tuhan, untuk mama dan papa yang senantiasa menolong kami dan membimbing kami. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, bahkan setiap usaha yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan melihat video ayat hafalan yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman kita yang ada di rumah. Yuk kita saksikan sama-sama. Selamat hari Minggu. Hari ini Kaifa membacakan ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya terdapat di Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom dah. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amsal 16 ayat 32a. Seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dadah, selamat hari Minggu. Shalom. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo, ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Selamat hari Minggu. Dadah. Halo teman-teman, halo Miss. Perkenalkan nama saya Nathanael Palibuan. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom, selamat hari Minggu dah. Amsal
16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dah. Amsal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dah. Shalom. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi orang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah, dadah, dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anima. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat dalam kitab Amsal 16 ayat 32 yang berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah, selamat hari Minggu. Halo, nama saya Prudence. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih, selamat hari Minggu. Dadah. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Wah, hebat sekali adik-adik yang ada di rumah ya. Sudah menghafal dan mengirimkannya ke sekolah minggu. Untuk adik-adik yang lain yang juga ingin mengirimkan video hafalannya, gampang aja nih. Caranya adik-adik cukup dengan menghafalkan ayat hafalan yang sebentar akan Miss Eka kasih tahu, dan videonya bisa dikirimkan ke nomor di bawah ini atas nama Miss Rina. Ayat hafalan kita untuk minggu depan untuk kelas kecil dari usia toddler sampai kelas 2 SD terambil dari Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-38a. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan.
Ayat hafalan untuk kelas besar dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD terambil dari Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-38, keseluruhan ayat. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Adik-adik, seluruh guru-guru sekolah minggu dan juga hamba Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 1 hingga 7 Maret 2021. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik semua. Untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Maret dan ingin mengirimkan fotonya untuk ditampilkan di video sekolah minggu, gampang aja. Cukup kumpulkan atau kirim foto beserta nama lengkap dan juga tanggal lahir ke nomor di atas ini, atas nama Miss Eka. Foto yang dikirimkan ke nomor yang berbeda tidak akan ditampilkan dalam video sekolah minggu. Harap menjadi perhatian bagi para orang tua. Nah, adik-adik semua, Miss Eka punya satu pengumuman nih buat kita semua. Dalam rangka ulang tahun sekolah minggu yang ke-25, maka untuk adik-adik yang ingin berpartisipasi, boleh loh mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun, ataupun nyanyian, lagu, ataupun foto ke nomor di bawah ini atas nama Miss Eka. Ditunggu paling lambat tanggal 15 Maret. Dan untuk adik-adik yang ingin rekaman langsung nih di gereja, boleh silahkan datang ke gereja, nanti ketemu sama Mr. Louis. Nah, adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Mari Miss Eka jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa menutup ibadah kita di pagi hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini kalau Tuhan sudah menolong kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami. Kami terus berdoa kiranya Tuhan Yesus terus menolong kami menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus di pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih dilanda COVID-19. Kiranya Tuhan terus menolong pemerintah, bahkan tenaga kesehatan, bahkan orang-orang yang terlibat, yang berusaha untuk menangani COVID-19. Kiranya Tuhan menolong, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka sukacita dalam mereka melakukan tugas mereka, supaya bangsa kami boleh segera pulih dari COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih untuk kasih dan cinta Tuhan kepada kami semua hingga saat ini. Kami terus juga berdoa untuk para guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap apa yang mereka kerjakan. Begitu pula dengan para orang tua kami. Tuhan Yesus terus senantiasa menolong mereka, memberikan sukacita, memberikan kesabaran, bahkan memberkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami setiap anak-anak Tuhan siap dibentuk menurut apa yang sudah Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini sudah selesai. Kita akan ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu di minggu-minggu mendatang. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jangan lupa selalu gunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjauhi kerumunan supaya kita tetap sehat. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar